Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh seseorang yang bernama Sir Isaac Newton pada abad 16 dan 17. Dia adalah seorang supporter fisika, matematika, bahkan astronomi pada masanya. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal berjudul Principia pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Pada hukum 1 Newton dikatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, sedangkan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Perhatikan kegiatan berikut. Sebuah gelas yang diletakkan di atas meja dan di bawah gelas ditaruh selembar kertas. Kertas ditarik dengan lebih lambat, gelas berpindah dari posisinya. Hal ini disebabkan gaya yang diberikan cukup lama sehingga gelas tersebut tidak dapat mempertahankan keadaan diamnya. Saat kertas ditarik dengan cepat, gelas tersebut tetap berada pada posisinya. Hal ini disebabkan gaya yang diberikan dalam waktu singkat atau tidak ada gaya yang bekerja padanya. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diamnya disebut dengan inersia atau kelembaman. Sehingga hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman. Besarnya inersia atau kelembaman benda ditunjukkan dengan massa atau ukuran inersia suatu benda. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan hukum 1 Newton yaitu misalnya ketika kita berdiri di dalam bus yang sedang melaju, tiba-tiba bus dipercepat atau digas, para penumpang akan terlempar ke belakang. Demikian juga saat tiba-tiba bus direm, para penumpang akan terdorong ke depan. Newton 2. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Perhatikan kegiatan berikut ini. Terdapat 2 buah kaleng soda di mana kaleng A terisi dengan penuh soda, sedangkan kaleng B adalah kaleng yang kosong. Kita mempergunakan bidang miring untuk memperoleh percepatan yang sama. Nah, perhatikan kedua kaleng tersebut bergerak. Kaleng A akan lebih cepat melaju dibandingkan dengan kaleng B. Artinya, percepatan pada kaleng A lebih besar daripada kaleng B. Kamu tahu berat benda? Berat benda adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya yang bekerja pada kaleng A lebih besar daripada kaleng B. Ya, adalah massa dikali percepatan, sehingga besarnya gaya berbanding lurus dengan percepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, dengan gaya yang besar maka akan mendapatkan percepatan yang lebih besar juga. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari 2 benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari 2 benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris.
Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang yang mendayung. Gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan, sehingga dayung tersebut akan mendorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Kemudian gaya mendorong tembok dan gaya bola yang dihentakkan ke lantai. Nah, bagaimana? Hukum Newton ini tidak terlalu sulit untuk dipahami, bukan? Contoh-contoh soal dan soal evaluasi dapat kamu pelajari di buku IPA yang kalian miliki. Tetap semangat belajar ya! Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa melihat video ibu selanjutnya.